Shalom teman-teman. Kita berjumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Kediri Online. Apa kabar teman-teman? Semoga semua bersukacita. Yuk kita pujikan. Halo halo helo helo hola hola. Sebab Yesus besertamu. Halo halo helo helo hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo helo helo hola hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, sebab Yesus besertamu. Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Berkati kami saat beribadah nanti sampai akhir selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, Tuhan Yesus masih mengasihi saya dan teman-teman semua. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan Tuhan sudah mengasihi kita dan kasih-Nya tidak berubah. Mari kita menjadi anak Tuhan yang selalu mentaati perintah-Nya. Kita menjadi anak Tuhan yang
menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan T-A-A-T, taat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Ku tenang di hatiku.
Ayo. Kamu ngapain, Du? Kok lari-lari? Aku takut, Bu Nuri. Karena Randy jatuh. Randy tak tinggal. Loh, kok Randy-nya ditinggal? Maksudnya gimana ini? Aku tadi takut habis main. Aku lewat rumah yang serem itu, Bu Nuri, sama Randy. Terus Randy jatuh, terus tak tinggal. Aku lari, Bu Nuri. Aku takut. Gimana ya Randy ya, Bu Nuri? Loh, Bu Nuri ya gak tahu. Gimana sih kamu? Kok Randy-nya ditinggal? Apalagi Randy jatuh lagi. Ayo, sekarang kita ke tempatnya Randy, kita tolong Randy. Iya, tapi Bu Nuri ikut ya. Aku takut. Oke, ayo kita let's go. Duh. Iya, Bu Nuri. Lain kali gak boleh gitu, jangan diulangi. Apalagi kamu sama Randy katanya tadi sudah berjanji akan selalu saling menjaga. Kok Randy-nya ditinggal? Itu namanya gak konsisten sama janjimu. Konsisten? Apa itu, Bu Nuri? Aku gak tahu. Kamu gak tahu apa artinya konsisten, Dodo? Oke, kalau begitu kamu harus mendengarkan firman Tuhan kali ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, firman Tuhan kali ini judulnya Perjanjian di Sikem. Diambil dari kitab suci Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Yuk kita dengar kisahnya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir,
dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu, Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu dan binatang-binatang ini, menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini,
dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, Kamilah saksi. Ia berkata, Maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, Sesungguhnya, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Setelah keluar dari Mesir dan melewati masa penggembaraan yang sangat sulit, panjang di padang gurun, sekarang bangsa Israel sudah menetap dan menikmati kelimpahan di tanah Kanaan. Mereka hidup dan tinggal berdampingan dengan penduduk-penduduk Kanaan. Dan ada di antara penduduk-penduduk itu yang tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Jadi Yosua mengumpulkan mereka di tanah Sikem. Di Sikem? Kenapa, Bu Nuri? Iya, di Sikem. Karena di Sikem adalah tanah yang keramat. Keramat. Ada hantunya. Takut. Iya, di tanah Sikem. Bukan keramat. Bukan keramat yang berhantu. Tetapi tanah Sikem ini istimewa. Karena dulu leluhur bangsa Israel, mulai Bapak Abraham, yang dipanggil untuk meninggalkan negerinya ke tanah Kanaan. Lalu ada lagi Pak Yakub. Pak Yakub juga berjanji di tanah Sikem ini untuk menyembah Tuhan. Meskipun begitu, ada juga loh leluhur orang Israel yang tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Makanya Pak Yosua mengumpulkan mereka semua di tanah Sikem ini untuk memperbaharui perjanjian mereka, janji mereka kepada Allah. Apa
Apa itu? Pak Yosua tidak mau membuat janji baru, tetapi Pak Yosua memberikan pilihan kepada mereka. Pilihan pertama, apakah bangsa Israel mau setia beribadah kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sudah terbukti menolong bangsa Israel mau mulai dari Mesir sampai ke padang gurun, sampai di tanah Kanaan ini. Atau mereka mau beribadah kepada berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Yang pasti mereka itu bukan Tuhan, mereka bukan Allah, mereka tidak berkuasa. Menurut kalian, bangsa Israel pilih yang mana ya? Mereka mau berjanji. Dua pilihan ini, pilih yang mana ya? Ternyata bangsa Israel berkomitmen, berjanji setia untuk beribadah kepada Allah. Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, menjaga mereka, menolong mereka di padang gurun, dan memberikan tanah Kanaan ini. Jadi Pak Yosua pun juga mempunyai komitmen. Apa itu? Pak Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Tidak peduli Pak Yosua pada orang-orang yang di sekitarnya yang menyembah berhala lah, yang tidak mau menyembah Tuhan. Dia tidak mau terpengaruh. Pak Yosua berkomitmen, Pak Yosua mau konsisten, Pak Yosua mau setia beribadah kepada Allah. Nah, sama seperti kalau kita sudah berjanji, bangsa Israel juga sudah berjanji. Kalau sudah berjanji berarti harus ditepati. Itu namanya konsisten, ya kan? Nah, anak-anak, setiap hari kalau kamu berpikir, sebenarnya kita itu selalu membuat pilihan. Kadang-kadang kita memilih pilihan yang salah. Tapi sering juga kita memilih pilihan yang tepat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pilihan kita hendaknya mencerminkan kesetiaan kita kepada Allah. Allah telah menyelamatkan kita. Dan ingat, pilihan atau janji yang sudah kita buat harus dilakukan dengan konsisten, dengan setia, dengan tulus, ikhlas. Ya kan? Pastikan kita hanya beribadah kepada Allah dan Tuhan saja, dengan tulus dan ikhlas sampai selama-lamanya. Baik anak-anak, untuk ayat hafalan kali ini kita akan melihat di Ulangan pasal 6 ayat 25. Kamu baca ya nanti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberitahu kepada kami bahwa bila kami berjanji, kami harus konsisten. Dan sekarang kami mau berjanji setia beribadah kepada Tuhan sama seperti bangsa Israel. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang setia, hati yang mau tetap berpegang teguh pada janji kami ini.
supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Do, sekarang kamu tahu kan apa arti konsisten? Tahu Bu Nuri. Artinya harus setia ya. Betul. Harus tulus ya. Betul. Bu Nuri, Apalagi? aku kebelet pipis. Oke. Bu Nuri akan ngantar Dodo pipis. Sampai jumpa anak-anak. See you. Teman-teman, marilah kita menjadi anak Tuhan yang selalu taat beribadah kepada Tuhan dan mentaati perintahnya. Teman-teman, kita bersyukur untuk setiap berkat yang sudah diberikan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan memujikan Allah itu baik. Teman-teman, kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi ibadah akan berakhir. Terima kasih karena telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa
Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.